Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinur Fauzia, NIM 119070326. Pada mata kuliah Fisika Komputasi minggu ini yaitu akan membahas mengenai menentukan waktu sholat dan menentukan arah kiblatnya. Yang pertama, saya di sini sudah membuat pemrograman untuk menentukan arah kiblat. Nah, di sini saya akan menentukan arah kiblat dari Kecamatan Caringin. Nah, di sini untuk yang pertama di sini akan menggunakan library dari map-nya. Lalu untuk data koordinat lokasinya di sini saya mengambil berdasarkan Google Maps, yaitu dengan lintangnya. Kita lihat dulu. Nah, di sini lintangnya. Kita copy, lalu kita masukkan. Nah, lalu ini untuk lokasi lintangnya atau lintang lokasinya. Nah, dengan ini persamaannya yaitu cos lintang, yaitu satuannya ini dalam derajat. Cos lintang sama dengan cos radian dari lintang. Dan sinnya juga sama, sehingga nanti akan didapatkan persamaan untuk KLL-nya 90 dikurangi lokasi lintang yang tadi. Sehingga kita akan memprint lokasi dari lintangnya. Nah, selanjutnya untuk lokasi bujurnya. Nah, ini untuk garis bujurnya, kita copy. Nah, di sini selanjutnya kita juga karena dalam arah kiblat ini berarti kita akan menghadap ke Ka'bah langsung, berarti yang posisinya di mana di Mekah, dengan lintang Mekah ini yaitu 21,40422558. Dan untuk di sini ada komplement lintang Mekah, itu 90 dikurangi lintang Mekah. Nah, selanjutnya untuk bujur Mekahnya sendiri, di sini sudah terdapat dari bujur Mekahnya, yaitu 39,826128 untuk bujur Mekah. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan lintang dan bujur dari lokasi, kita akan menentukan selisih bujur lokasi dan bujur Mekahnya, yaitu di mana lokasinya kita dari Kecamatan Caringin. Nah, dengan bujurnya ini yaitu yang tadi ya, yang BL, bujur lokasi dikurangi dengan bujur dari Mekah. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan BLM. Nah, selanjutnya nanti setelah itu kita akan mencari BLM mutlaknya, yaitu dari absis di sini. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan selisih dari bujur lokasi dan bujur Mekah, kita dapat menentukan sin lambda, di mana lambda ini berarti dari persamaan dari bujurnya sendiri, yaitu sin lambda E sama dengan sin dari selisih bujurnya tadi, yaitu BLM. Sin BLM dikali dengan cos LM atau cos lintang Mekah. Nah, sehingga nanti kita akan menghasilkan yaitu sin lambda E. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bujur sinus dari lambda E-nya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari persamaan bujurnya. Selanjutnya kita akan mencari persamaan cos lambda E, di mana persamaannya ini yaitu cos dikali radian dari lambda E, karena lambda E-nya sudah didapatkan. Nah, sehingga nanti didapatkan juga untuk cos lambda E. Selanjutnya kita akan menentukan sinus psi E, di mana psi E ini adalah persamaan dari lintangnya sendiri. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan untuk psi E-nya yaitu di sini. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan untuk lambda E dan psi E ini, kita akan menentukan nilai alfa. Nah, yaitu di sini kita akan menentukan nilai alfanya dengan yang pertama sin alfa, yaitu sin BLM dikali dari sin KLM. Jadi
sin komparatif dari lintang Mekah. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai alfanya sehingga didapatkan untuk nilai alfa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai komplemennya yaitu dari alfanya sendiri, yaitu nilai 90 dikurangi nilai alfa. Selanjutnya kita juga akan menentukan nilai betanya. Nah, nilai ini adalah untuk agar arah kiblat yang didapatkan ini ditinjau dari arah utara, yaitu sehingga kita akan mencari parameter dari nilai beta dan juga nilai alfa. Setelah didapatkan parameter dari beta dan alfa, kita di sini akan langsung ke lokasinya. Nah, di sini kita akan memprint lintang lokasi. Nah, lalu selanjutnya kita akan menentukan selisih bujur mutlak lokasi dan Mekah. Nah, ya, jika di sini ada logika, jika selisih bujur lokasi dan Mekah di sini lebih besar dari 90, maka sudut mutlaknya juga, selisih mutlaknya juga akan lebih besar dari 90. Nah, begitupun untuk logika yang lainnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan juga untuk selisih beta dan bujur lokasi Mekah. Seperti ini. Dilanjut untuk menentukan nilai gamma. Nah, kita akan menentukan nilai gamanya sehingga kita akan mendapatkan di sini itu nilai gamma. Nah, ini untuk menentukan nilai gamanya dengan beberapa kondisi. Nah, ini untuk menentukan nilai gamma. Nah, sehingga setelah kita menentukan nilai gamanya, kita dapat menentukan sudut atau lokasi arah kiblat, sudut arah kiblatnya yang ditinjau dari arah utara. Nah, di mana di sini ya nilai arah kiblat terhadap utara atau seksagesimal. Di mana jika kiblat utara atau kemana saja di sini untuk pemisalannya sama dengan kemana saja, maka print kiblat terhadap utara. Nah, lalu pada kondisi lain, di sini ada untuk ininya. Nah, di sini sehingga kita juga akan mendapatkan untuk Ki di sini. Ki ini adalah persamaan azimut atau kita sebut juga dengan arah kiblat. Nah, sehingga di sini kita akan memprint Ki ya. Nah, Ki ini adalah azimutnya. Kita akan langsung run. Nah, di sini sudah didapatkan. Di sini akan mendefinisikan, akan memprint dulu untuk lintang lokasi dan bujur lokasinya. Selanjutnya di sini juga sudah terdapat dari lintang Mekah dan bujur Mekah. Nah, di sini didapatkan untuk selisih dari bujur lokasi dan bujur Mekah. Nah, sehingga didapatkan juga untuk selisih mutlaknya. Nah, selanjutnya kita akan mencari sin dari lambda, di mana dengan lambdanya ini berupa persamaan untuk bujur. Nah, sehingga didapatkan sudutnya ini yaitu 59,4448 sekian. Nah, lalu untuk cos lambdanya di sini juga didapatkan. Selanjutnya, setelah itu kita akan mencari untuk sin psi. Nah, di mana psi ini adalah persamaan dari lintangnya, sehingga didapatkan untuk sudutnya di sini 45,93 sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai alfanya, sehingga didapatkan nilainya ini. Nah, selanjutnya setelah didapatkan nilai alfa, kita juga akan mencari nilai dari betanya. Nah, selanjutnya di sini ada yang tadi ya, itu logika yang tadi. Nah, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan nilai gamanya. Nah, di mana nilai gamma ini didapatkan dari lokasi lintang dikurangi dengan si. Nah, itu didapatkan itu negatif 53,388 sekian. Nah, sehingga didapatkan dari parameter di atas, kita mendapatkan arah kiblatnya atau Ki, yaitu Ki ini adalah azimut kiblat, yaitu 64,66480 sekian. Nah, sehingga kiblat terhadap utara ini kita dapatkan dengan sudutnya 295,35 sekian, atau dengan kata lain 295 derajat 21 detik 7 menit. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan arah kiblat, kita juga akan menentukan waktu salatnya. Nah, di mana untuk waktu salat juga kita akan meninjau dari lokasi yang sama, yaitu dari Kecamatan Caringin.
Nah, di sini kita akan memasukkan untuk koordinat lokasinya ya, kita akan memasukkan secara manual nanti. Nah, ini untuk tanggalnya, kita juga akan menginput tanggal. Nah, di sini ada tanggalnya itu berupa tanggal awal, kita akan mencari waktu sholat dan tanggal akhirnya. Nah, lalu di sini ada input bulannya, kita akan menginput dan tahun. Selanjutnya kita juga akan menginput untuk ketinggian lokasi. Nah, dengan satuannya ini dalam meter. Lalu kita juga akan menginput untuk zona waktu lokasi atau dengan time zone atau GMT. Nah, selanjutnya kita masuk ke ikhtiar, di mana ikhtiar ini parameternya di antara 2, negatif 2, dan paling tinggi adalah 4. Nah, di sini untuk ikhtiar subuh, ada ikhtiar duha, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Nah, kita juga akan diketahui untuk parameter-parameternya. Di sini ada untuk waktu selisih dari imsak dengan subuh, di sini ada 10, lalu di sini sudut subuhnya 20, lalu ada sudut duha 4,5 derajat, di sini ada sudut isya yaitu 18. Nah, di sini juga di sini untuk keterangannya ya. Karena yang diketahui ini adalah berdasarkan kriteria dari Kemenag sendiri, dari Depag sendiri, jadi dari Kementerian Agamanya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memprint, jadi akan memprint menjadi sebuah tabel, yaitu berisi tanggal, terus waktu imsak, waktu terbit matahari, waktu duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke penandaan tanggal di sini. Lalu setelah penandaan tanggal, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Nah, di mana yang pertama di sini adalah untuk memprint dari, nah ini untuk parameter-parameter yang dibutuhkan dalam perhitungannya. Nah, sehingga setelah didapatkan untuk T1, T2, dan B di sini, kita akan mencari Julian Days-nya. Nah, di sini sehingga didapatkan untuk Julian Days dari uh, dari ini utara, ini dan ini untuk Julian Day-nya. Nah, dengan persamaannya seperti yang sebelumnya ditampilkan di awal ya. Nah, untuk persamaannya nanti akan ditampilkan di awal video. Menentukan dari Julian Day-nya, yaitu Julian Day ini kita yang nantinya kita akan menentukan sudut deklinasi ya. Yang pertama tahapannya kita menentukan Julian Days, lalu di sini kita juga akan menentukan sudut tanggalnya atau T. Di sini sudut tanggal dari T tadi dari waktu tertentu ya, yaitu dengan persamanya 2pi, 2 dikali pi dikali dengan hasil dari Julian Day yang tadi dikurangi dengan 2451545 dibagi dengan 365,25. Nah, di mana ini adalah rata-rata waktu dalam satu tahunnya, rata-rata hari dalam satu tahun. Nah, selanjutnya di sini setelah kita menentukan tanggal, kita juga dapat menentukan U-nya di sini. Nah, di sini kita dapat menentukan U. Nah, setelah didapatkan U, kita akan mencari nilai LO atau L0-nya. Nah, di mana ini itu untuk menentukan bujur rata-rata. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mencari untuk deklinasi mataharinya. Dengan di sini ada deklinasi matahari 1, 2, 3. Sehingga di sini kita akan mencari rata-ratanya. Nah, sehingga didapatkan untuk deklinasi matahari dalam radiannya ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan deklinasi, kita dapat mencari equation of time atau EOT. Nah, setelah didapatkan EOT-nya, kita juga dapat mencari hour angle-nya, jadi waktu terbitnya matahari. Nah, selanjutnya dengan persamaannya ini ya, di mana persamaan yang dimasukkan di sini sesuai dengan persamaan yang di awal dibahas. Nah, selanjutnya kita juga akan menentukan waktu transit matahari. Nah, setelah menentukan waktu transit matahari, kita juga akan menentukan waktu zuhur. Kita masuk ke persamaan menentukan waktu zuhur. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, kita langsung masuk lagi ke menentukan waktu asar.
Lalu setelah menentukan waktu asar dan zuhur, kita akan menentukan waktu terbenamnya matahari. Sehingga setelah kita menentukan waktu terbenamnya matahari atau TBM, ini kita akan menentukan waktu maghrib. Nah, setelah menentukan waktu maghrib, kita juga dapat menentukan waktu isya. Nah, di mana ya waktu dari maghrib, isya, subuh itu yaitu dari waktu zuhur dikurangi dengan persamaan lainnya. Nah, setelah menentukan waktu isya, kita menentukan waktu subuhnya. Untuk persamaan dari isya dan subuh di sini hampir sama, hanya yang membedakan adalah jika di sini 12. Nah, di sini ditambah itu 12 dibagi pi, dan di sini ini dikurang 12 dibagi pi. Nah, sisanya hampir sama. Selanjutnya, setelah kita menentukan waktu subuh, kita juga dapat menentukan waktu subuh akhir desimal. Nah, ini waktu subuh akhirnya. Sehingga kita juga dapat menentukan waktu imsyaknya. Setelah menentukan waktu imsyak, kita juga dapat menentukan waktu duha. Nah, di sini ada waktu duha. Nah, ini untuk untuk memprint data-datanya, kita akan memprint langsung. Nah, kita akan memasukkan untuk lintang lokasinya, sama seperti sebelumnya. Di sini untuk lintang lokasi, kita masukkan. Nah, karena dalam Google tadi dalam koma, kita ubah menjadi titik. Selanjutnya kita masukkan bujur lokasinya. Ini juga kita ubah lagi. Selanjutnya, kita menentukan tanggal awalnya, misalnya tanggal 1, lalu tanggal 30. Misalnya bulan 12. Tahunnya kita akan memasukkan tahun 2000 sekarang ya, 2021. Dengan ketinggian lokasinya, kita lihat di sini. Kembali lagi ke sini. Nah, kita bulatkan saja ya, jadi 521. Selanjutnya untuk zona lokasinya di sini yaitu 7. Sehingga kita dapatkan. Nah, ini untuk ihtiyahnya dari subuh, awal, akhir, lalu ada 2, zuhur, asyar, maghrib, isya. Nah, ini tanggalnya untuk tanggal 1. Nah, ini imsyak, dan waktu subuhnya ini jam 4:01. Nah, ini ada terbit matahari, lalu ada duha, zuhur, asyar, maghrib, isya. Nah, ini untuk data-datanya hingga tanggal 30. Nah, sekarang ada di tanggal 16. Nah, ini untuk sekarang. Nah, dengan waktu subuhnya ini jam 4:06. Waktu terbit mataharinya, waktu duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't